Irfan Suiknyo ya. Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kita lanjutkan sidangnya hari ini, pemeriksaan ahli ya. Saudara ahli, kami bacakan identitas saudara. Kalau memang ada yang salah, beritahukan ke kami untuk kami lakukan perbaikan ya. Siap, Yang Mulia. Nama lengkapnya Dr. Dwi Seno Wijanarko, SHMH, CP, CLE, CPA. Apa ini Pak? Gelar apa ini Pak? Gelar sertifikat pengadaan barang dan jasa dan sertifikat adjudikator, Yang Mulia. Oh gitu. Iya, Ya. sertifikasi aja. Oke. Non formal, nggih. Oke. Umurnya 50 tahun, lahir di Jakarta, tanggal 31 Januari 1970. Laki-laki, pekerjaan dosen ya Pak, betul ya? Betul. Izin, Yang Mulia. Sekarang 53 tahun, Yang Mulia. Oh 53? Nggih. Ya, 53 tahun, betul. Tahun 70 ya lahirnya ya? Betul, Yang Mulia. Agama Islam, warga negara Indonesia. Alamatnya di Raden Fatah, RT 1, RW 8, Kelurahan Parung, Serap. Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten ya? Nggih, Yang Mulia. Oke. Saudara ahli, sebelum memberikan pendapat saudara, apakah saudara ada hubungan pekerjaan dengan PT Bromo Panulu Steel? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada ya. Oke, kami sumpah terlebih dahulu. Ada ini? Al-Quran ada, Yang Mulia. Iya, Al-Quran. Oke. Kemudian siapa yang bisa dimintai tolong saudara? Ada, Yang Mulia. Tolong. Ada ya. Nggih, siap. Ya. Oke, kami sumpah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dipertanyakan kepada saya soal-soal yang dipertanyakan kepada saya berdasarkan pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Oke. Ya. Jadi saudara ahli ya, saudara sudah disumpah dan apa yang saudara nantinya sampaikan adalah berupa pendapatnya. Pendapat tersebut tentunya didasarkan pada pengetahuan maupun keahlian yang saudara miliki. Nah, sebelum memberikan keterangan lebih lanjut, perlu kami tanyakan riwayat pekerjaan maupun riwayat pendidikan saudara ahli. Baik. Bisa dijelaskan? Baik, Yang Mulia. Saya sebagai dosen Fakultas Hukum sejak 2017 sampai dengan sekarang. Lalu pendidikan saya SD di Peninggilan 3 di Peninggilan, SMP-nya SMP 1 Ciledug, SMA-nya SMA 1 Ciledug, Universitas Muhammadiyah Jakarta, S2-nya Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin di Kalimantan Selatan, S3-nya Universitas Trisakti di Jakarta. Demikian, Yang Mulia. Oke. Kemudian riwayat pekerjaan saudara? Saya tahun 90 sampai dengan 2011 saya jaksa pada Kejaksaan RI. Kemudian Jadi dosen 2017 sampai dengan sekarang. oke, saudara ahli ya, keahlian apa yang saudara miliki sehingga diminta oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan dalam perkara ini? Saya diminta sebagai ahli pidana dalam hal ini tentang tindak pidana ketenaga listrikan, tenaga listrik. Oke. Sebelumnya saudara pernah memberikan pendapat juga di persidangan dalam perkara lain? Pernah, Yang Mulia. Di mana itu Pak? Di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia, di antaranya Jabodetabek yang paling utama, Yang Mulia. Oke ya.
Silakan penuntut umum untuk melanjutkan. Ya, terima kasih Majelis Hakim. Ahli Pak Dwi Seno ya. Ya, Tadi siap. ahli menerangkan sebagai ahli pidana. Bisa ahli terangkan pendapat ahli mengenai apa itu hukum pidana? Hukum pidana adalah hukum yang mengatur atau hukum tentang peraturan-peraturan dan norma-norma tentang ilmu pidana, baik secara formil maupun secara material. Terus kemudian ahli ya, dalam hukum pidana tersebut apa yang dimaksud dengan alat bukti, kemudian ada berapa alat bukti dalam hukum pidana dan diatur di mana mengenai alat bukti. Bisa ahli terangkan mengenai pendapatnya? Mohon izin Yang Mulia, saya menjawab pertanyaan dari Pak Jaksa Penuntut Umum. Alat bukti yang sah menurut KUHAP, yaitu tepatnya pasal 184 KUHAP, adalah 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk, dan 5. Keterangan terdakwa. Jadi ada 5 komponen di dalam alat bukti yang sah. Saya rasa demikian Pak Jaksa. Kemudian apa yang dimaksud dengan 2 alat bukti permulaan yang cukup? Bisa ahli terangkan berdasarkan pendapatnya? Berdasarkan bukti permulaan yang cukup menurut pasal 17 KUHAP adalah bukti permulaan yang setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 183 KUHAP. Nah, bukti permulaan yang cukup itu juga diatur di dalam ketetapan yang namanya Makejapol, yang menerangkan pada intinya alat bukti minimal 2 alat bukti itu berupa laporan polisi dan alat bukti lain yang tertuang di dalam pasal 184 KUHAP, yaitu saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa itu merupakan satu kesatuan sebagai alat bukti yang sah. Kemudian bisa ahli terangkan pendapatnya mengenai teori kesalahan dalam tindak pidana? Teori dalam tindak pidana adalah teori kesalahan dan koordinasi daripada asas kesalahan yang dikenal dengan Strafzonder School. Tidak ada pemidanaan tanpa adanya sebuah kesalahan. Jadi artinya kesalahan itu adalah esensi atau syarat mutlak untuk mempidanakan atau menjatuhkan pidana terhadap seseorang pelaku delik. Saya rasa demikian. Terus kemudian bisa ahli menerangkan pendapatnya mengenai sifat melawan hukum dalam hukum pidana, ahli? Sifat melawan hukum yang dikenal di dalam hukum pidana adalah sifat melawan hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian ahli ya, dalam hukum pidana ada asas lex specialis, lex derogat, lex generali. Bisa ahli terangkan mengenai asas tersebut? Berbicara tentang asas lex specialis derogat lex generali, artinya apabila ada ketentuan khusus maka ketentuan umum dikesampingkan. Jadi lebih diutamakan kekhususannya. Saya rasa demikian Pak Jaksa. Terus kemudian ya, tadi kan di awal ahli sempat menerangkan ahli pidana di dalam ketenaga listrikan ya. Bisa ahli terangkan apakah di Indonesia ada ketentuan pidana yang khusus mengatur mengenai ketenaga listrikan? Ada. Mohon izin menjawab. Jadi tentang ketenaga listrikan diatur di dalam Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan beserta penjabaran dan penjelasannya, yang tepatnya diatur di dalam pasal 51 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tersebut. Apakah dari tadi ya ahli menerangkan mengenai Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan? Apakah di undang-undang tersebut ada sanksi pidananya? Tentunya ada, karena ada larangan pasti ada sanksi pidananya. Maka diatur
tepatnya di pasal 51 ayat 3. Bisa ahli sebutkan unsur dari pasal 51 ayat 3 kemudian penjabaran dari unsur-unsur pasal tersebut dan ketentuan pidana dari pasal tersebut, ahli? Baik, mohon izin menjawab. Berdasarkan pasal 51 ayat 3 itu tepatnya berbunyi setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Lalu unsur-unsurnya yaitu berupa unsur barang siapa, unsur yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Jadi ada 2 komponen unsur yang sangat penting di dalam pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tersebut tentang ketenaga listrikan. Dalam pasal tersebut subjek pidana siapa, ahli? Bisa ahli terangkan pendapatnya? Subjek hukum di dalam ketenaga listrikan itu baik person maupun rek person. Rek person ini adalah badan hukum atau sebuah korporasi. Mengenai badan hukum atau sebuah korporasi ya, apakah di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 diatur secara khusus di pasal berapa mengenai badan hukum atau rek person tadi yang ahli sempat terangkan? Di pasal 55 ayat 1 yang berbunyi dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 dilakukan oleh badan usaha atau rek person, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan atau pengurusnya. Dalam hal ini digarisbawahi adalah pengurusnya karena berbicara tentang rek person. Terus kemudian ya tadi mengenai sanksi pidana pasal 51 ayat 3 yang telah ahli terangkan ya. Tadi kan ahli menerangkan pidana penjara paling lama 7 tahun 7 dan tahun. denda paling banyak 2,5 miliar ya. 2 miliar 500 juta rupiah ya. Iya, Kemudian betul. apabila ditujukan kepada badan usaha ya, itu bagaimana sanksi pidananya menurut pendapat ahli? Tadi kan sudah dituangkan di pasalnya, rek person atau badan hukum dikenakan kepada pengurusnya. Berarti kan berbicara PT. PT pengurusnya adalah yang aktif itu adalah direksi atau direkturnya. Saya rasa demikian Pak Jaksa. Berarti sanksi pidananya tetap pidana penjara dan denda seperti itu ahli. menurut pendapat Betul, ahli. betul. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara penjara dan denda. Ya, berarti bersifat kumulatif ya. Kumulatif, betul. Istilahnya kumulatif, gabungan. Oke, terus kemudian ya ahli ya, ini kita ibaratkan ya, apabila ada suatu PT ya, sebut saja PT Inc. Dia selaku pelanggan PT PLN. Kemudian dia PLN menyuplai aliran listrik di PT tersebut. Kemudian akibat dia pelanggan, dia mempunyai KWH meter. Kemudian KWH meter itu setelah dilakukan pemeriksaan ada ditemukan komponen asing berupa kabel atau benda asing yang seharusnya tidak berada di dalam KWH meter tersebut. Akibat adanya benda asing atau kabel tersebut dapat mengaruhi terhadap tagihan listrik yang harusnya dikenakan kepada PT X tersebut. Sekarang menurut pendapat ahli, apakah dengan ilustrasi yang tadi sempat saya bacakan tadi, apakah termasuk dengan uraian unsur pasal 51 ayat 3 yang tadi ahli terangkan tadi? Bisa ahli terangkan pendapatnya? Baik, menurut pendapat saya, berdasarkan kronologis dan ilustrasi yang saudara sampaikan, bahwa itu bisa masuk kualifikasi atau kategori yang diamanatkan undang-undang, yaitu pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pemenuhan tindak pidana dapat diterapkan apakah terpenuhi 3 elemen dan unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan
didakwakan, yaitu 3 elemen tersebut adalah mens rea, actus rea, dan ada akibat hukum. Oke, tadi ahlinya menerangkan ya harus ada 3 elemen. Iya. 1 mens rea, 2 Actus actus rea, rea, kemudian 3 akibat hukum. Akibat hukum. Kita ahli terangkan satu persatu elemen tersebut menurut pendapat ahli. Mens rea itu bagaimana dan seperti apa? Bisa Baik, diterangkan? baik. Saya terangkan. Mens rea adalah elemen mental, gitu. Mens rea ini merupakan sikap batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan jahat, ya toh, atau suatu perbuatan jahat disebut mens rea, yaitu elemen mental. Sementara actus rea adalah elemen fisik. Nah, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku delik sekurang-kurangnya telah terpenuhi 2 alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHP yang sesuai dengan alat bukti yang sah yang diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP, gitu. Dan telah terpenuhinya mens rea dan actus rea oleh pelaku delik. Mens rea dan actus rea itu saling bersesuaian dan saling melengkapi. Bahwa tindakan atau sekurang-kurangnya tindakan seseorang akan menyebabkan kejahatan harus dilakukan. Ini adalah elemen penting dari banyak kejahatan. Pengertian actus rea adalah physical element, adalah perbuatan yang dilarang oleh norma hukum, atau dapat diartikan bahwa actus reus merupakan esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum. Nah, demikian Pak Jaksa. Lalu kalau akibat hukumnya adalah adanya akibat yang diderita oleh korban dan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau si pembuat delik. Nah, demikian Pak Jaksa. Berbicara tentang mens rea, berbicara tentang actus dan adanya akibat hukum merupakan satu kesatuan di dalam tindak pidana. Terus kemudian ya terkait jawaban ahli mengenai akibat hukumnya. Akibat hukum itu harus sudah terjadi atau dapat mengakibatkan suatu peristiwa. Bisa ahli terangkan pendapatnya? Akibat hukum itu sesuatu yang sudah diderita, bahkan ada indikasi kata-kata dapat itu sesuatu yang mengakibatkan peristiwa hukum lain. Jadi akibat hukum ini sudah real, sudah ada begitu. Terus kemudian menurut pendapat ahli, apakah kerugian berupa uang atau materi bisa dikategorikan akibat hukum? Bisa, memang itu akibat hukum yang ditimbulkan. Ada kerugian material berupa uang, bahkan kerugian daripada material. Oke. Terus kemudian ya terkait lagi dengan unsur tadi ya, unsur pasal 51 ya. Ada unsur tadi ahli menerangkan unsur yang menggunakan tenaga listrik yang bukan artinya secara melawan hukum. Bisa ahli terangkan satu unsur tersebut kata per kata seperti apa maksudnya penjabaran dari unsur tersebut? Baik, supaya detail saya lengkapi saja mulai dari unsur setiap orang, ya toh. Unsur setiap orang dalam pasal ini adalah orang perseorangan atau natural person dan atau korporasi, dalam ini adalah legal person atau reg person. Berdasarkan ilustrasi hukum bahwa pelakunya adalah perusahaan, maka berlaku pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Kelistrikan. Ya, ini yang menjadi unsur setiap orang dalam hal ini adalah direktur. Karena berbicara perusahaan berarti yang aktif adalah direktur. Oke. Nah, unsur yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Unsur dalam pasal ini adalah seseorang atau badan usaha
yang secara dengan sengaja dan dengan secara sadar menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dan tanpa hak secara melawan hukum dengan maksud untuk meraih keuntungan dengan membebankan hak tanggungan tersebut kepada orang lain yang dirugikannya. Bahkan dapat juga kerugian tersebut berdampak terhadap negara. Bahwa X, dalam hal ini X ya, PT yang saudara sebutkan tadi, memasukkan komponen asing atau kabel pada KWH meter berupa kabel di setiap current transformer atau CT yang dugaan awal di bypass pada masing-masing CT, di mana seharusnya komponen asing atau kabel tersebut tidak seharusnya ada dan keberadaannya di dalam KWH meter yang tersebut tidak ada di dalam KWH meter yang mengakibatkan atau mempengaruhi terhadap tagihan listrik sehingga menyebabkan perusahaan PLN, dalam ini adalah negara, merugi atas benda asing tersebut, benda asing yang tersebut yang dimasukkan di PT tersebut, atau pencurian listrik. Perbuatan yang demikian telah dapat dikualifikasikan melakukan unsur yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Bahwa apabila seluruh unsur-unsur dalam pasal 51 ayat 3 dan ayat 1 Undang-Undang Kelistrikan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka saya berpendapat bahwa terhadap diri seseorang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Saya rasa demikian secara detail saya sampaikan, Pak Jaksa. Terus kemudian ahli ya, dalam pidana ada istilah tempus delicti dan locus delicti. Bisa ahli terangkan itu ahli? Tempus delicti dan locus delicti adalah, tempus adalah tempat, tempus adalah waktu terjadinya sebuah peristiwa hukum, locus adalah tempat terjadinya peristiwa hukum yang disangkakan atau didakwa di dalam sebuah peristiwa hukum. Oke, Pak Jaksa? Oke, terus kemudian ya, menurut pendapat ahli ya, saya ilustrasikan ya, bahwa PT X yang tadi saya sambung ya, PT X selaku pelanggan PLN ya, pada tahun 2014 adanya tagihan susulan dari PT PLN. Kemudian PT PLN mengira KWH meter itu error, sehingga tahun 2014 KWH meter itu dilepas. Kemudian dengan berkembangnya waktu, kemudian ditemukan beberapa modus peristiwa tindak pidana. Pada tahun 2017 dilakukan pembongkaran KWH meter tersebut atau dilakukan penelitian terhadap isi dari KWH meter tersebut. Kemudian di sini kan ada tahun 2014 terjadinya tagihan susulan karena ada yang tidak sesuai dengan KWH meter yang di alat ukur dengan KWH meter di PT X. Kemudian 2007 baru dilakukan pembongkaran KWH meter tersebut. Menurut pendapat ahli, dalam ilustrasi tadi yang saya ceritakan tadi, tempus delicti peristiwa tersebut tahun berapa? Apakah tahun 2014 pada saat adanya selisih pengukuran itu, ataupun 2017 pada saat KWH meter tersebut dibongkar? Menurut dari ilustrasi yang saudara jaksa penuntut umum sampaikan, tentunya yaitu di tahun 2014. Kenapa demikian? Yaitu ketika diketemukannya benda asing yang terdapat pada KWH PT tersebut yang telah ada di tahun 2014. Saya rasa tempus locusnya terhitung di 2014, bukan di 2017. Oke? 2014 ya. Iya. Terus kemudian ya, menurut pendapat ahli ya, saya ilustrasikan lagi ya,
yang tadi kan ada PTX, kemudian tahun 2014 ada tagihan susulan terhadap PTX tersebut, kemudian PTX tersebut tidak bisa melakukan pembayaran, kemudian PTX tersebut melakukan gugatan secara perdata sehingga sampai putusan tersebut itu sudah inkrah sampai peninjauan kembali dan dimenangkan oleh PT PLN. Kemudian pertanyaan saya, apa dampak putusan peninjauan kembali perkara perdata tersebut yang sudah inkrah yang dimenangkan oleh PLN dikorelasikan atau dikaitkan dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh PTX tersebut atau diwakili oleh direksi? Bisa ahli terangkan pendapatnya? Berbicara tentang hasil PK, ya peninjauan kembali itu tidak menghalangi adanya eksekusi daripada putusan Mahkamah Agung. Nah, apalagi PLN di dalam proses hukumnya upaya hukum luar biasa pun tetap dimenangkan. Dikorelasikan dengan peristiwa pidana, tentunya peristiwa pidana ini dapat diproses karena sudah ada mens rea, actus rea, dan akibat hukum. Tentunya pertanggungjawaban hukum pidana berbeda dengan hukum keperdataan. Jadi proses ini tetap bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Terus kemudian ya, ahli tadi kan menerangkan mengenai pasal 51 ayat 3 ya, yang salah satu unsurnya menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum. Dalam KUHP ada juga pasal 362 pencurian. Bagaimana menurut pendapat ahli antara pasal 362 KUHP dengan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Ketenaga Listrikan? Apakah mempunyai persamaan atau perbedaan? Kemudian dikaitkan dengan asas pidana yang tadi ahli terangkan mengenai lex spesialis, lex derogat generali. Bisa ahli terangkan pendapatnya? Baik, 362 dengan 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 2009 ada sebuah kemiripan. Namun karena adanya asas lex specialis derogat legis generali, apabila ada ketentuan atau undang-undang khusus, maka undang-undang atau ketentuan yang lama dikesampingkan. Tentunya yang diutamakan adalah pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 2009 tentang ketenaga listrikan. Jadi tentang KUHP yaitu pencurian 362 dikesampingkan. Sama-sama sih esensinya adalah sebuah pencurian, tetapi karena ada aturan tersendiri maka kekhususanlah yang dipergunakan atau diterapkan. Begitu Pak Jaksa. Terus kemudian ya, bisa ahli terangkan mengenai pengertian alat bukti dan apa perbedaan dengan barang bukti? Alat bukti adalah sesuai yang diatur di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan daripada tersangka atau terdakwa. Sementara barang bukti adalah objek atau sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa hukum itu. Jadi objek atau sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya alat bukti dalam sebuah peristiwa hukum, bukti pendukung. Terus terkait ya, tadi ahli menerangkan mengenai barang bukti ya. Jadi pertanyaan saya menurut pendapat ahli, siapakah yang berwenang mengambil barang bukti dan dalam rangka apa dilakukan pengambilan barang bukti tersebut? Apakah dalam pengambilan barang tersebut diperlukan administrasi penyidikan, surat perintah penyitaan, berita acara, atau penggeledahan? Mohon ahli terangkan. Di dalam sebuah proses hukum untuk sebuah penyidikan tentunya harus sesuai dengan SOP. SOP berarti kan harus sesuai dengan ketentuan KUHP. Namun dalam sebuah menurut pendapat saya, yang berwenang untuk mengambil barang bukti adalah penyidik Polri, ya toh? Serta klasifikasi benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP,
dapat disebut sebagai barang bukti, namun demikian berkenaan dengan langkah-langkah hukum dalam rangka penggeledahan dan penyitaannya harus melalui izin dari ketua pengadilan setempat, pengadilan negeri setempat, sebagaimana yang disebut pada pasal 38 ayat 1 KUHP, yaitu penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Nah, saya rasa demikian. Penyitaan, penggeledahan harus sesuai dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Terus kemudian ya terkait dengan jawaban ahli tadi ya, ini saya ilustrasikan lagi ya. Apabila dalam suatu kasus pada perusahaan X ya, kemudian adanya selisih pembayaran, kemudian PT PLN melakukan pengambilan barang KWH meter tersebut yang pertama diduga error, kemudian diganti dengan yang baru dengan tujuan supaya listrik berjalan dengan normal. Kemudian petugas P2TL tersebut membuatkan berita acara pengambilan barang bukti sudah sesuai dengan prosedur dan dinyatakan sah.